What's up guys? Akhirnya di hari yang luar biasa ini kita kembali lagi ke gereja yang sudah lama kita nantikan untuk kembali, men. Ya. Itu adalah gereja Tamiang, Gereja Kristen Pasundan Tamiang. Coy. Tapi kita datang ke sini bukan untuk ketemu sama jemaat-jemaat di sini lagi. bukan cuma jemaatnya doang, Betul. tapi Kita akan bertemu dengan banyak sekali orang di sini karena hari ini sebenarnya dari kemarin sih. dari kemarin itu sudah ada acara khusus di gereja Tamiang, yaitu adalah apa sih? Youth in the Faith Camp. Apa sih acaranya dan bagaimana keseruannya? Mari kita langsung cek ke dalam. Let's go, man. Ada. Gue sih gak sabar banget ya liat ketemu orang-orang. Mungkin kalau nggak usah dideskripsikan lagi ya gereja Tamiang kayak gimana ya. Karena kalian udah tahu kan, waktu itu kan kita udah pernah ke gereja Tamiang, kita udah pernah bikin gimana gerejanya. Kalau kalian mau lihat tinggal kalian nonton Namu di edisi sama Tamiang. Ya. Itu kita bikin video Ada tentang linknya di bawah. ya, nanti kita kasih linknya di description, Ya. kayaknya oke ya. Tapi kan sekarang kita di dalam dan kalian bisa lihat di belakang gue banyak banget orang-orang yang Berbeda. gue juga nggak kenal. Ya, kita nggak kenal karena anak-anak gereja Tamiang juga nggak kenal semua gitu. Dan bukan cuma karena itu, mereka tuh di sini udah dari kemarin, kita baru datang hari ini, baru banget nyampe. Emang kurang ajar. Tapi ya nggak apa-apa, kan kita utusannya gitu. Kita boleh nggak sih ngajak ngobrol mereka? Harusnya boleh sih. Gua tuh bingung mau mulai dari siapa ya. Tapi kayak kita coba Ke teman kita aja ya. enggak, kita cari Pak Pendeta Bang Jo aja. Tuh, Pendeta Jo. Let's go, men. Kan? Coba kita cari dulu. Oke, guys. Kayaknya Namu hari ini akan menjadi Namu terkeren nih. Namu yang paling dar-der-dor nih. Duar. Karena biasanya kita Namu tuh semua di prepare ruangan segala macam. Hari ini enggak. Langsung to the point. Langsung Gas gitu. karena kita Namu sama orang-orang yang benar-benar kita nggak kenal dari tempat-tempat yang juga kami tidak tahu. Dari mananya kayak kami tidak tahu. Lihat orang di belakang. Rame kan? Itu bukan nungguin kita, itu dia punya acara lain. Tapi kita samperin aja. Let's go, Ben. Namanya Namu. Kamu kameramen di depan dong. Tadi kita bakalan mencoba ngobrol sama salah satu anak-anak di sini. Enggak sih, gue pengen ngobrol sama sekelompok sebenarnya. Kelompok. Mungkin yang Yang apa? Yang ini, yang baru, yang kelihatannya baru banget. Gue kenapa kayak emosi banget sih hari ini? Enggak ya, gue tuh semangat banget aja guys sebenarnya, bukan emosi. Kalau dilihat kalian, Lihat. saya mau beres dulu deh. Ada yang lagi nge-zoom. Gama tentu ini salah. Kenapa salah? Pertama, karena dari kata juga Gue bercanda itu. tidak tentu ingin melebur. Aduh, kita kemana ya? Enaknya ya. Di sini lihat Ini ada yang jagain kasan. 2000 sampai menu. Aduh. Gokil guys. Kita nanya siapa ya guys? Tapi Jangan aja itu. mungkin ini ada, kalau kalian lihat di sini beberapa kumpul-kumpul, di sini sudah ada kegiatan. Sepertinya mereka akan segera pergi, jadi Ya. kayaknya kita akan menunggu saja di sini sampai mereka waktu santai Balik, deket-deket makan siang. Jadi selama mereka eksplorasi. Ya ini ada acara eksplorasi. Jelasin dulu lah. Oke, jadi hari ini mereka tuh bakalan eksplorasi ke daerah Tamiang, ke sekitar-sekitar nih, Ke warga-warga sekitar sekitar. Jadi kayak kita nggak bisa ganggu mereka. Iya. Karena tadi kita telat beberapa menit aja buat ngajak ngobrol. Atau kakak ini aja kita ajak ngobrol. Yang lewat nih. Mumpung lewat banget nih. Ya ampun. Kaget gak lu? Dari- Halo. dari mana? Saya dari Pasundan Podcast. Podcast. Pasundan Podcast. Kamu tahu tidak? Tidak. Oke. Punya Spotify tidak? Punya dong. Nonton Premium. di YouTube nggak? Dia punya Spotify Premium tapi nggak tahu Pasundan Podcast. Itu sama kayak kita punya makanan nggak ada nasinya. Nggak jadi Kebetulan makan. makanannya Oreo. Iya, oke, nggak enak sih memang. Halo semuanya. Halo kak, dari mana nih? Dari Salah. Bandung. Pertanyaan kita adalah bukan itu harusnya. Halo kak, kenalin saya Radit. Saya Jeromi. Saya Venus. Venus. Iya. Venus. Ini Berarti bener- anak kedua.
Iya, aku tahu. Bener kan? Karena kakaknya kan Merkurius. Iya, pertama Ajok tuh ke situ kan? enggak Maka pasti di sini karena sebagai apa? urutannya. Sebagai panitia. Oh dia seksi panitia. acara. Dia panitia men, seksi acara. Berarti yang Ini juga. Makanya kita pas banget ngundang kakak ini nih. Pas banget kita ngajak ngobrol kakak ini karena Ini juga. ini boleh deh. oh dia boleh juga sekalian masuk Nah. aja. Masuk ya bang, masuk Siap, bang. siap. Dia star syndrome. Ah, oh kamu Star syndrome. tadi gua mau nanya lo. Oh pas banget nih, dua kakak ini adalah seksi acara dari YIC. Apa itu YIC? Youth International Interfaith Camp. Itu lo tinggal baca di situ ada loh. Gak kelihatan namanya di sini kalau ketutupan. Nah, ini kan acaranya udah berjalan sebenarnya dari kemarin ya kak sebenarnya. Iya. Dari hari Jumat pukul Pukul 10. 10. Kita berangkat dari Bandung jam 6. Wow, jam 6 sama kayak kita ya. Tapi kita datang hari Sabtu. Ya jam 6 berangkatnya. Nah, kan anak-anak ini tadi lagi rame nih kak. Sekarang dia pergi tuh, dia tuh ngapain? Mereka tuh Iya. sebenarnya disuruh ngapain? Ah. Apakah mencari uang? Apakah dia membuat usaha atau apa? Gitu. Jual risol. Enggak. Dua risol. Mereka nggak bawa Dikira bahan. danusan. Mereka nggak bawa bahan apa-apa sih. Kayak Mereka ke sana buat explore tentang lingkungan di desa Tamiang ini atau Rehoboth ini, Blok Rehoboth khususnya. Jadi mereka mencari tentang keberagaman di sini itu seperti apa. Terus mereka mencari juga misalnya terkait dengan kuliner khas desa ini, kemudian juga tradisi-tradisi yang berkembang di sini gitu kan. Ataukah ada juga makna-makna atau apa ya, kayak tabu pantang yang tidak boleh. Oh, isi. Pemalinya. Ya, Oh, pemali di pemali. sini tuh ada nggak sih kan gitu. Kalau di sini tuh kalau nggak salah ada tuh pamalinya. Dia tuh Pemali. di sini tuh nggak boleh ini nggak boleh kencing sambil handstand tuh nggak boleh, nyusahin kan. Kencing tapi handstand. Kencing ambil lari juga nggak boleh. Boleh. Susah. Terus di sini juga nggak boleh ini berenang di got depan. Ya kebetulan gue temen juga. Atau takut bahaya, takut ada beling segala macam kan itu nggak boleh. Bukan pamali itu. Tapi nggak men, boleh. gue yang lebih penasaran itu kenapa panitia ini menaruh mereka di sini. Kenapa kalian menempatkan Ya. acara ini di sini? Tamiang di Tamiang. Tapi yang menarik. Beneran ketarik aja. Ya. Beneran ketarik. Kalau nggak menarik panitia juga nggak datang ke sini. Benar, benar, ya kan. kalau nggak menarik dilepas. Betul kan? Kan bisa Oh, iya, didorong. iya. Kan bisa didorong nih. Nah, Oke. Jadi sebenarnya desa Blok Rehoboth ini di sini tuh Kita toleransinya ngobrolnya udah gini-gini banget, Sab. nggak Jangan perlu enak sekalian, dibicarain lagi gitu. Ini tuh udah toleransi. Iya. Tuh. Ini tuh udah ini kan contohnya ini gereja, di sebelah sana ada masjid. Gitu. sebelah sini juga ada ini ya. Apa? Kuburan. Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Salah. Sana Sebelah sana kuburannya. Ya. Oh, kuburannya di sana tadi, Jay. Bener Ya. katanya di sana. Iya. Kebetulan kucing saya juga dikubur di sana. Enggak, kan rumah lu di Purwakarta. Ngapain lu jauh-jauh ke sini nguburin kucing? Jadi yang perlu ditanamin dan dicamkan gitu ya. Kalau kita tuh bukan mereka belajar dari kita, tapi kita juga belajar dari mereka gitu. Oh, jadi Bagaimana peserta-pesertanya gitu ya. udah lama kan, kemarin kan sempet kayak ada Covid ya? talk show. Oh, Enggak, kemarin tuh ada talk show Oh, sama talk show. pemimpin agama sama Pak Pendeta Ijo sama Pak Ujang sini. Terus jadi dari situ tuh kan beliau itu cerita gitu kalau misalnya kerukunan itu udah terjaga selama lama banget ya, harusnya udah lama banget Udah luar biasa. dan bisa gitu tanpa ada konflik dan segala macam. Dan kita tuh dari kota gitu mau belajar kesini gimana sih caranya untuk menjaga kerukunan ini gitu. Oh iya, emang benar sih. luar biasa loh. Ini akhirnya ya, akhirnya banget nih. Akhirnya apa? YIC tuh menaruh posisi yang tepat buat Iya. gua. Karena belakangan sebelum-sebelumnya kayak cuman camping, kita ngobrol-ngobrol biasa Udah gitu segala doang macam. ya. Tidak belajar dari kehidupan yang lain. Hari ini mereka panitia mencari tempat yang tepat untuk kalian bisa belajar di tempat yang sudah bertoleransi tinggi. Goks, betul. tepuk tangan dulu buat panitianya. Jadi sebenarnya ada tambahan lagi nih, ada dua goals ya kan. Oh, ada dua goals. Kita mencari ilmu di tempat sini. Betul. Sekaligus kita juga memberikan ilmu buat orang-orang sini. Iya. Bentuknya apa? Itu temanya youth empowering Digital. localities in diversity. Empowering ini pemberdayaan. Kan jadi empowering. memang
Jadi kita tuh saling kayak komunikasi dua arah, kita tuh saling memberikan gitu kan. Nah, dari sana kita memberikan pemberdayaan kayak digital marketing buat pemasaran UMKM di sini gitu. Jadi kayak dua arah gitu Iya, ya. sekaligus kita juga belajar di sini tentang artinya keberagaman, toleransi yang udah bener-bener wah udahlah udah nggak perlu udah nggak perlu Tanyakan sini. Iya. Berarti terbukti. udah aman banget. Oh iya, dan satu lagi mana kameranya ini satu lagi Itu doang. satu lagi yang kita harapkan dari peserta yang ngikutin YIC ini adalah bisa buat outcome konten karya tulis atau video dan lain-lain kan. Nah, ini kita Kayak gini. kita alumni EIC. Aku juga alumni YIC. Oh ya, saya enggak sebenarnya. Tapi men, menurut gua akhirnya Gereja Kristen Pasundan sudah melakukan visi misinya, yaitu menjadi gereja bagi sesama dengan salah satunya adalah melaksanakan acara ini. Mereka bikin acara ini buat belajar dari daerahnya dan juga memberikan output yang baik untuk gereja output yang baik untuk daerah sini supaya bisa diterapkan di daerah sini. Mantap ya? Mantap. Oke, terima kasih Kak sudah Oke, menjelaskan sama-sama. acaranya. Kami mau lanjut lagi. Siap, Bang. Mau cari masalah. Oke. Jangan dong, Oh, ya. Terima kasih. Kamu sebelah sana ya. Oke, terima kasih. Dadah. Nama kakaknya Venus lucu banget. Bentar ini nggak tahu kita namanya siapa. Ini Anes. Kristinus. Saturnus. Siapa? Anes. Oh, Anmes. Namanya Anmes. Ku mau dia. Asik. Dadah. Ya. Terima kasih Kak Anmes dan Oke, Kak sama-sama. Venus. Sukses ya. Kita mau main PS ayo. Woi, mantap. Dari tadi kita nungguin orang-orang ini balik, akhirnya ada yang balik, guys. Kita coba tanya-tanya sebelum musiknya nyala. Iya kan, Bro? Kita langsung tanya aja karena orang-orangnya sudah ada di sini. Halo semuanya. Ada kamera beneran? Emang kalian pikir saya bercanda? Ini tahu. Ini apa? Ayo geser. Cukup nggak geser? Ada apa? Pak, pantesan. Ada apa? Iya. Kamu juru bicara. Ya, juru bicara kita ada di sebelah sini. Oh gitu, satu aja ini. Halo semuanya. Halo. Gue biasanya harus Pakai masker gak sih? Pakai aja. Boleh, nggak pakai ya. Gak apa-apa pakai masker, gak dipakai juga gak apa-apa, asal nggak pakai baju. Nah kan, musiknya keburu masuk. Udah belum sih? Udah nih, gue nanya-nanya nih. Dengan gue cowok anjir. Kalian nggak ada cowoknya apa? Iya. Oh, halo bang. Ya jadi ya udah itu sampai sana satu tim kayaknya. Ini satu tim. Jadi hari ini gue pengen nanya mereka karena mereka adalah salah satu tim dari YIC. Karena tadi kan kita ngobrol sama panitia, sekarang kita ngobrol sama pesertanya. Mereka ini habis jelajah ya. Habis apa? Eksplorasi. Itu habis. Apa? Ketemu Dora nggak? Gitu. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama mereka. Ada siapa aja di sini? Aku ada Farida dari Penghayat Kepercayaan. Aku ada Monica dari GKP Lembang. Aku Novela dari GKP Dekon. Aku Lucy dari GKP Paris. Kamu nggak kedengeran sih pasti suaranya, ya kan? Ya, aduh, terselamat. Ya udah kita aja yang mendekat emang. Oh, di sini aja katanya. Nah, Oh, jadi gini. nah gini oke lah ya. Gehu panas. Ya emang lagi ada yang jualan juga ya sambil. Enak banget tuh gehunya, suka harus cobain, enak banget. Review. Yuk kita langsung mulai. Tadi kan kalian habis observasi, Eksplorasi. biar lucu. Biar lucu, sorry ya. Itu lo malu. Tadi kalian habis koordinasi kan? Eksplorasi ya. Bahasanya oke. Baik. Jadi tadi eksplorasi kalian kemana aja nih? Karena kan banyak banget Teman tempat. kita udah ada gehu. Enak banget tuh. Ya gua tahu gua numpang di sini. Ini gehu enak banget, gehunya enak banget. Gua tahu. Tiba-tiba jadi aktif lagi. Oke, balik lagi ya, guys. Ini ada lagi iklan. Iya.
Iya, gua tahu gua numpang lo di sini. Ngerti gua. Oke. Tadi ada siapa aja? Ada Farida, Farida, ada Monica, Novel, Misi. iya, Misi listrik difotoin meteran. Ya tadi kan kalian habis eksplorasi ya. Iya. Nah, tadi kalian eksplorasi ke berapa tempat? baru tempat, baru Kok satu. baru satu sih? Iya, karena kan dibagi dua stage. Iya nih. Tadi kalian berarti satu tempat itu ke Ke desa yang di depan yang depannya makam, sebelum makam, dekat makam masjid. cuma satu di dunia ini, guys. Mantap. Sebelum makam yang di sini, bukan yang pokoknya di ujung aja. Oh, ada di aja. ujungnya. Iya. Jadi di dekat-dekat sini ada makam. Itu makam apa ya? Makam umum. Jadi Oh. Kristen sama Islam tuh disatuin gitu. Apa yang kalian dapat dari eksplorasi di tempat pertama? Banyak Banyak. banget hal-hal positif. Coba buka tasnya, apa yang kalian dapat? Catatan nggak? Enggak. Catatan boleh juga juru bicara. Maksud, jadi mereka nggak dapat jokesnya, Cok. Apa yang kalian dapat dari eksplorasi pertama? Karena kan kalian pasti banyak belajar juga kan sama teman Ya. itu. Jadi kita tuh ada salah satu tokoh namanya Bapak Muhammad Amin ya. Bapak gak usah deket-deket banget. Malu ya. Namanya Bapak Muhammad Amin. Nah itu tuh sebagai salah satu tokoh masyarakat, tapi beliau gak mau disebut tokoh masyarakat karena Ruko, dia maunya disebut ruko masyarakat. karena beliau tuh katanya kalau disebut tokoh masyarakat terlalu berat gitu. Ya gitu gak mau. Nah makanya pengen jadi warga aja, warga setempat gitu pengen disebutnya. Ya warga biasa. Nah tadi kita tuh sempet nanya-nanya tentang peran Bapak Muhammad Amin ini. Bapak Amin lah bisa disebut Bapak Amin. Terus kayak tradisi, terus ritual apa yang sering dilakukan di desa Rehobot ini. Terus kayak hal-hal apa saja sih yang dilarang. Terus kayak menjaga gimana sih caranya biar kan di sini tuh toleransinya sudah tinggi lah, udah mendarah daging gitu ke masyarakatnya, bahkan dari anak kecil pun. Nah di sini tuh ada apa sih kayak dari lahir sampai meninggal pun tetap bersama gitu, meskipun beda-beda gitu. Nah di sini tuh ada kayak karena tadi makamnya tuh nggak dipisah, nggak dibedakan gitu, jadi tetap Satu lubang. satu lubang dong. Kalau satu lubang yang COVID ditumpuk gitu. Saya nggak ikut. Ketahuan yang ini di-cut ya. Kan tadi saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu. Oke, menarik loh berarti. Tadi gua mau nanya apa ya? Lupa gua. Kenapa Pak Amin merasa bahwa nama tokoh itu terlalu berat ya? Karena ya tanyain aja ke Pak Aminnya langsung gitu. Ya udah kita langsung ke Pak Amin. Iya langsung ke Pak Amin. Nah, tapi maksudnya si Pak Amin ini tuh dia menjaga atau dia nih melestarikan atau dia nih pawang apa, pokoknya dia tuh sebenarnya misalnya dia ternyata kepala RT atau kepala desa. Nah dia nih sebenarnya apa? Jadi Pak Amin tuh dulunya pernah jadi sekdes. Berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun. Ya. Jadi sekdes 20 tahun dan jadi lurah sementara 3 bulan gitu. Jadi emang benar-benar kayak berpengaruh banget lah gitu mengurus desa ini gitu. Terus kayak emang dari lahir juga udah di sini gitu. Jadi bukan pendatang, bukan jadi warga lokal, benar-benar warga lokal. Nah, makanya Pak Amin tuh gak mau disebut tokoh masyarakat gitu karena mungkin terlalu berat gitu pemahamannya gitu. Nah tadi kalian juga nanyain apa sih hal-hal yang nggak boleh dilakuin atau dipantangin di daerah ini. Nah apa yang kalian dapat? Apa yang nggak boleh sebenarnya dilakukan? Biar orang-orang nih, kalian yang mau datang ke Tamiang nggak boleh nih melakukan hal-hal apa tadi? Mau dijelasin? dipantangin sih nggak ada ya. Iya nggak ada. Kayak cuman istilahnya yang penting mengikuti peraturan agama dan pemerintah di sini gitu. Jadi aman, kalau melanggar barulah dilakukan Tindakan. tindakan. Jadi kalau misalkan di desa Rehobot ini tuh nggak ada hal-hal yang dilarang, dan kalau misalkan pendatang pun nggak ada harus melakukan hal apa nggak ada sama sekali. Jadi desa Rehobot ini tuh terbuka sama semua gitu, sama semua masyarakat tuh terbuka gitu. Terus paling kalau misalkan ada pendatang yang emang benar-benar ngelanggar norma sama agama gitu, barulah dikeluarin dari desa Tamiang ini. Tapi
yang bertindak di lapangan tetap pihak yang berwajib, bukan desa, bukan warganya gitu. Jadi Tidak gampang. main hakim sendiri. Nah, mantap nih, mantap. Nah, dari eksplorasi yang tadi kalian udah lakukan, apa yang kalian dapat untuk diri kalian untuk dibawa ke tempat kalian masing-masing? Karena yang satu dari Kepercayaan. Bandung. Ya dari Bandung. Dari Bandung, Oh, dari ya. Bandung. Yang satu dari Bandung. Kuningan. Cuman beda-beda wilayah kan. Ini Tetap. Aku Lembang. Ini? Lembang. Kamu? Bandung teh. Hiji. Ya udah, apa yang kalian dapat dan bisa kalian bawa pulang deh. Yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Yang bisa diaplikasikan pasti kan ya dari saling menghargainya juga, terus dari toleransi juga. Pokoknya mah di sini selalu diterapkan bahwa toleransi itu emang udah mendarah daging dari, makanya sampai benar-benar mungkin mereka pun kayak nyebutin bahwa dari lahir sampai meninggal bakalan tetap bersatu tuh bukan hanya sekedar kata-kata doang, tapi dipertanggungjawabkan di desa ini gitu. Nah mereka tuh berani ngomong kayak gitu karena realitanya memang seperti itu, dari mereka lahir sampai mereka meninggal emang benar-benar gak ada perbedaan sama sekali. Nah mungkin sama semuanya pasti akan menerapkan sifat-sifat toleransi yang tinggi, terus nggak ada perbedaan, terus saling menghargai juga ya antar lintas iman gitu, nggak ada perbedaan sama sekali karena tadi Bapak Amin juga menyebutkan bahwa emang kepercayaan nggak bisa disatuin, tapi kalau kita udah merasa kekeluargaan terus kita saudara juga tidak bisa dipisahkan gitu. Ada balap di sini, ada balap motor gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang udah di. Wih, kenapa tiba-tiba jadi rame tepuk tangan? Thank you banget loh teman-teman yang mau diajak ngobrol sama kita. Mudah-mudahan kalian masih 1 hari lagi ya. Iya. Masih sampai besok ya. Soalnya kita kan pulang. Ya pokoknya semangat terus, lakukan lagi eksplorasinya karena masih ada beberapa tempat ya kalian. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kalian dapat dari sini bisa dibawa pulang dan menjadi pelajaran buat kita supaya kita menjadi generasi yang bisa sama seperti tempat ini, menjadi tempat yang damai untuk semuanya. Oke? Tos dulu. Terima kasih. Udah ya. Terima kasih semuanya. Itu dia sama salah satu peserta hari ini. Nanti kita salah satu tim, nanti kita ngobrol lagi sama yang lain. Oke, bye bye. Jadi kita akan ke golongan yang lebih asik kayaknya. Mereka aja di jam-jam kosong malah main musik gitu. Para musisi. Mi, duluan Mi. Takut gua. Jadi, halo Bang. Tiba-tiba dari. Nah, ini dia dari timnya. Tim apa namanya? Timore. Maaf ya Mas, ini MC baru, enggak gitu caranya. Sokot dulu. Halo semuanya, selamat sore. Kita sudah ketemu sama salah satu tim juga yang ikut di Youth Interfit Camp. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Kita mau nanya-nanya langsung nih, dikit-dikit aja, santai aja, santai. Mereka pasti iya doang. Itu kelompok enggak? Peserta semua? Dari Tamiang semua? Enggak dong. Nah ini memang kita cari yang nggak dari Tamiang ya, karena kalau dari Tamiang udah pernah. Boleh kita cari tahu siapa yang bakalan ngobrol banyak sama kita? Oh no, kalau semuanya capek ya kan? Warga lokal. Lu dari sini. Udah dari sini. Jangan yang dari sini, bosan. Ya makanya jangan dari sini. Yang jelas dari luar. Yang dari luar ada persepsi yang berbeda. Mas, dari luar ya? Sini masih gini. Oh, ini. Maksudnya dari luar nih. Kirain dari luar gereja. Jauhan ya. Yang ini aja nih. Tadi kalian ikut yang eksplorasinya udah kemana? Sama Mang Amin. Yang lain dong. Ya emang kita satu kelompok kan. Satu kelompok. Karena tadi kita udah dapat banyak dari sana. Tapi barangkali di sini dapat yang baru ya. Ada yang berbeda. Gila pengen ditanya banget. Oke. Soalnya ini paling ketuanya. Tadi kan bilang ada yang baru nih.
Apa tuh? Apakah yang baru? Apika? Salah. Iklan. Endorse. Kita kan jadi penasaran ya kan. Apa sih yang baru? Yang baru. Yang kalian dapat selain yang didapatin sama perempuan Kita. Ya, yang satu gua tangkap dari Mang Amin tadi udah gua bilang ke teman-teman juga, kata quotes-nya Mang Amin. Asik. Quotes-nya Mang Amin. Ntar kalau ini ditulis jangan lupa pakai hashtag Mang Amin ya. Udah dibikin. Hashtag Mang Amin ganteng. Hashtag Mang Amin. Quotes-nya Mang Amin bilang gini, agama memang tidak bisa disatukan, tapi kemanusiaan tidak bisa dipisahkan. Quotes Mang Amin. Hashtag. Jadi kalau kalian ke Tamiya, kalian harus cari tahu nih yang namanya Mang Amin. Mang Amin. Pokoknya kalian datang nih, cari rumah Mang Amin, ketok-ketok. Mang Amin, quotes-nya dong. Asik. Pasti kasih tahu. Kasih dikasih ya. Gak ada quotes lain tuh tadi dari Mang Amin. Yang sejauh ini yang paling ultimate itu sih. yang paling skill 3. Iya. Wow. Ultimate. Iya. Damage-nya paling gede itu ya. Damage-nya paling gede ya. Dan apakah kalian setuju dengan itu bahwa agama tidak bisa dipersatukan tapi kemanusiaan juga tidak bisa dipisahkan? Iya, setuju banget. Lihat men. Hashtag Mang Amin. Lihat men. Anak muda zaman sekarang. Kita udah tahu lah ya masa depan Indonesia bakal kayak gimana kalau dunia anak-anak mudanya kayak gini terus. Akan damai sekali dunia ini bersama mereka guys. Bener. Dan Mang Amin itu contoh bapak-bapak yang asik. Betul. Gua Bapak-bapak asik. ya? Iya, bapak-bapak yang asik, seru diajak ngobrol gitu. Dia bukan bapak-bapak julid. Bukan bapak-bapak yang julid, bukan bapak-bapak yang suka sok-sokan itu. Tapi Orangnya asik banget. welcome banget. Sama anak muda welcome banget. Kalau ngomong sama anak pemuda Kita harus ketemu. bisa beradaptasi dengan pemudanya ya. Ya. Kan bapak-bapak yang kayak di media sosial kan identik dengan bapak-bapak buncit kan. Bukan asik tapi so asik kan. Politik. Tapi Mang Amin enggak. Mang Amin enggak. Respect Mang Amin. Merasa terpanggil. Enggak, lu juga kan gara-gara ada gitar. sama. Sami mawon. Sami mawon. Ya udah, teman. Karena ini masih satu tim yang sama, ternyata intinya tuh sama. Bahwa tadi apa? Quotes dari Mang Amin. Agama memang tidak bisa disatukan, tapi kemanusiaan tidak bisa dipisahkan. Camkan baik-baik. Kita nanti cari lagi orang yang dapat dari kelompok lain dan punya tempat lain yang sudah dieksplorasikan di YIC hari ini. Jadi sampai ketemu di tim selanjutnya. Oke, bye-bye. Oke. Kita akan mencari informasi lagi di tempat ini. Kita tadi sudah kedua kelompok, tapi ternyata kan dua kelompok itu memiliki tempat yang sama ya. Nah, kita akan cari informasi lagi dari tim yang berbeda karena mereka udah selesai makan, lagi pada nyantai-nyantai. Kita samperin aja langsung karena kita juga kenal sama salah satunya. Langsung aja ke timnya Ina. Yuk. Hi everyone. Ya. Hai. Aduh, gua ngerekam dong ya, lagi kayak gitu. Jangan dong. Hai, halo. Ya, halo teman-teman. Ini kelompoknya nggak full. Mau nggak full? Apa-apa. Nah, guys, kita nih udah bareng sama lu nggak ngerekam gua, Cok. Parah banget loh, gua hostnya di sini. Kita udah bareng sama salah satu kelompok ini, kelompoknya kelompok apa namanya? Mana lagi? Mangga mana lagi? Mangga mana lagi? Iya. Ini namanya kelompok Mangga mana lagi. Ini satu-satunya kelompok yang kita tanya nama kelompoknya. Nah, mereka kan belum, Cok. Mereka juga tadi kan ikut eksplorasi tuh. Dan kayaknya sih mereka nih punya tim yang berbeda, jadi mereka juga dapat tempat yang beda. Apa aja tepatnya? Kita tanya aja langsung ke siapa nih enaknya nanya nih? Ke Masnya aja nih. Mas, Kan baju merah jangan sampai Terus. Itu baju merah, Santai aja ngobrolnya santai. Ayo. Kalau kenalin dong Mas, namanya ke kamera jangan ke saya. Nama saya Rama Permana. Rahmat Permana. Rama. Rama Permana. Bagus banget kamera. Terus apa Kalau lagi? Jawa jadi Romo. Aduh, nggak usah gitu. Lanjut. Apa lagi? Dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Untuk apa? Kelompok 2 mana lagi? Ini maksudnya Terus ini apa? dari Intansi. komunitasnya iya Oh. intansinya. Kalau komunitas sih enggak, cuman saya berangkat dari Dewin langsung sini. Oh Win, dari pesantren Win guys.
Kalian tahu WIN? WIN itu kan Universitas Islam Negeri. Halo. Bagus. Itu kata orang-orang. Sayangnya swasta ya. Langsung aja. Tadi kan Masnya ikut eksplorasi tuh, Mas Rahman. Anjir. Capek lo jadi kameramen ya? Mas Rama kan jadi ikut eksplorasi itu sama tim. Tadi kalian eksplorasinya kemana ya? Ke rumah Pak Arya Dharma. Arya Dana. Dharma. Saya punya argumen lagi, Mas. Siapa lagi? Beda kelompok ini. Kelompok 1. Apa tuh yang dibahas tadi di rumahnya siapa? Pak Arya Dharma. Pak Arya Dharma itu. Oh, yang dibahas mengenai tentang sejarah ataupun peristiwa masa lalu mengenai Rehoboth. Jadi Rehoboth itu sebenarnya adalah bahasa kitab gitu ya, bahasa kitab. Cuman kita mengingat kejadian di beberapa tahun lalu, kurang lebih 106 tahun yang lalu, di penduduk sini gitu ya, sebagai penduduk pendatang di daerah sini, itu juga ada sumber mata air, sehingga orang-orang Belanda dan orang-orang yang pindah ke daerah ini mencari air. Dan sudah beberapa hari tidak menemukan, tapi ada satu titik daerah sini menemukan air. Pada akhirnya dikatakanlah ini adalah sumber air, yaitu nama Rehoboth. Dan nama Rehoboth tersendiri itu diambil daripada Genesis ayat 26, yang artinya ya Genesis itu kejadian kan, gimana kamu? Iya. Kita lagi dapat informasi bagus. Kalian satu tim udah gabut dulu. Soalnya kita dia kawannya. Iya, maksudnya aku kan dengarnya kejadian gitu. Lanjut. Yang apa sih artinya tuh? Sumur yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya Rehoboth, karena sumur itu ditemukan di daerah sini, namanya Rehoboth. Pada akhirnya diberikanlah nama kampung ini ataupun blok ini adalah blok Rehoboth. Wow. Berarti men, dari tadi kita udah nanya beberapa tim, akhirnya kita baru tahu nih. Dan mungkin dari kita ramu kemarin juga nggak dapet bahwa asal mula nama Rehoboth itu dari kata sumur, yang artinya tanah yang diberkati. Goks, karena ditemukannya sumur pertama kali di tempat ini. Mantap. Apalagi tuh Mas informasi yang didapatkan dari perjalanan tadi? Hubungan apa? antara Islam dan Kristennya. Sedikit nambahin saja. Boleh. Yang sumur itu dulu waktu zaman penjajahan Belanda, kalau tidak salah tadi saya dengar tuh, itu tuh sumur keramat. Asli sumur keramat dulunya sering digunakan oleh masyarakat setempat itu untuk apa sih? Kasarnya tuh bukan menyembah, apa ya namanya itu ya? Intinya kalau misalkan kita percaya sumur itu tuh rezeki kita lancar lah gitu. Untuk melancarkan rezeki gitu. Ya, tapi tidak beberapa lama ternyata pihak Belanda itu tidak percaya. Tahayul lah. Tahayul, makanya dari informasi yang saya dapat dari Bapak itu ternyata 10 tahun kemudian itu awalnya tuh 1913 kalau tidak salah. Sumur itu ada, dan 10 tahun kemudian pihak Belanda itu menutup sumur itu. Dan ya karena itulah tidak percaya tahayul itu ada gitu. Itu sih sedikit menambahi soal adanya sumur tersebut yang dikeramatkan oleh kampung Rehoboth ini. Gitu guys. Berarti memang Rehoboth ini tuh sangat identik dengan air ya. Bahkan di gereja kita di belakang tuh ada ini kan, ada sumur yang dikasih sama PDAM. Sumur apa? Ada, pokoknya ada di situ ada. Waktu itu kita pernah ya. Iya. Oh, sama Korea. Iya. Nah, itu kan tadi baru dari satu tempat. Kalian tadi dari satu tempat doang apa udah 2 tempat, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Pokoknya spesifik itu aja. Satu yang spesifik banget yang ngejelasin detail, karena ke tempat lain sama aja. Sama aja. Nah, apa sih yang kalian dapat nih dari kalian tadi kan apa namanya? Observasi. Apa sih tadi namanya? Eksplorasi. Oh, dari eksplorasi apa sih yang menurut kalian paling menarik lah buat diri kalian yang bisa diterapin di tempat asal kita semua, dan bisa diterapkan untuk kita jadi anak muda zaman sekarang kan, karena kan kita masa depan Indonesia ya kan.
Hal yang menarik ya. Kalau menurut saya sih Panjang acara ini aja. jujur Jujur. baru pertama kali saya melihat Aduh. ada daerah yang saling berdampingan seperti ini. Ya. Karena di tempat saya masih ada aja yang fanatik. Ya. Jujur saja. Makanya ketika saya datang dan waktu pertama saya datang naik mobil tuh kaget. Bagus banget nih berdampingan sama ibadah. Kalau di sana gak akan mungkin kayak begini. Susah lah, bukannya gak akan mungkin, izin pun susah. Tahu sendirilah pasti ada berita kan di TV juga yang membuat gereja itu dilarang. Ya miris lah gitu seperti itu tuh, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika men. Meskipun berbeda tapi tetap satu. Apa gunanya ada Bhinneka Tunggal Ika kan kalau masih ada yang fanatik. Jadi ya kalau pesan-pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia, junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika men, karena pemerintah membangun itu susah, apalagi dari zaman penjajahan dulu. Masa kita sebagai masyarakat penerus bangsa seperti itu tindakannya gak jelas men. What the fuck men. Tahan dulu semua. Tahan. Biar bagus aja videonya. Oke, mungkin itu dari kelompok tadi apa namanya? Mana lagi nanti kita bakal cari kelompok lain supaya kita dapat informasi yang lebih mantap. Oke, bye. Nah, udah kan? Oke, sekarang kita langsung cari tim lagi. Dan kebetulan banget ada tim yang lagi nyantai yang kira-kira bisa kita buat tanya-tanya. Gimana kita langsung tanya-tanya aja. Tim yang berbeda dong, yang belum dilihat di kamera dari tadi. Tapi sebenarnya mereka bocor tuh, kelihatan tuh. Suka lewat-lewat. Gitu. Nah, kita samperin aja langsung dan ini dia kelompoknya. Sudah ada di sini bersama kita. Kelompok apa ini? Kelompok cekir. Cekir apa cekir? Jenis-jenis mangga kan? Iya. Dia sampai gemeter loh. Dia sampai gemeter tadi. Beda nggak beda? Oh, kamu beda. Beda apa? Aku bapak. Oh, ini berarti kita lagi mendatangi 2 tim. Yang satu tim Bapang, yang satu tim Tapi ini juga beda gedung. berarti 3. Mangga gedong, mangga cengkir, mangga Bapang. Oke, tidak penting dari tim mana saja, yang penting bisa memberikan informasi yang menarik dan memberikan kesan-pesan dari acara yang sudah berjalan 2 hari dan akan berjalan sampai 3 hari, yaitu Youth Interfaith Camp. Kita langsung tanya aja ke mereka. Tadi kan mereka juga ikutan eksplorasi. Kira-kira apa yang mereka dapetin dari eksplorasi tadi? Siapa yang kira-kira mau menjawab? Bapang dulu deh. Bapang, kamu? Kalau apa sih dari bapak tadi sama yang kayak tadi tentang apa sih cerita yang ada di sini, tentang apa sih cerita-cerita mistis, terus asal mula Rehoboth tuh gimana gitu. Dia dapat cerita mistis. Iya. Terus kayak apa sih? Kayak makanan-makanan khas yang ada di sini juga. Tapi gue penasaran deh. Tadi kan kita bahkan nggak dapat cerita mistis loh. Iya ya. Coba kisah mistis yang terjadi itu apa sih? Apa sih dari yang ku dengar sih tadi ya, kan aku mewawancarai toko itu apa sih Pak Dharma namanya. Katanya apa sih kalau yang mistis-mistis banget pak, paling waktu dulu itu kayak ada aja apa sih seorang anak kecil terus dibawa sama wewe katanya. Terus tiba-tiba anak itu apa sih hilang dan esoknya tuh tiba-tiba udah ada di atas genteng. Itu mitos-mitos yang umum di Indonesia ternyata ya. Ya jadi apa sih intinya itu tuh mitos buat kalau maghrib kita tuh nggak boleh keluar malam gitu. Berarti ternyata Indonesia sampai ke Tamiang tetap sama ya mitosnya dari Jakarta sampai sini. Oh iya ya, oke. Sorry. Santai dong. Kalau kakak dapat apa nih? Kita kenalan dulu. Halo kak, namanya siapa? Vina. Tia. Vina. Namanya Vina. Sama sih ceritanya. Oh sama ya? Iya. Sama. Apa dong? Tapi kan pasti ada perspektif lain yang kakak Vina. Oh yang saya dapat mah informasi yang itu tuh makanan khas. Jadi Rehoboth itu mempunyai makanan khas sendiri seperti cimplo dan sempora. Kalau cimplo itu terbuat dari kayak tepung terigu kayak gitu, terus diolah, terusnya kayak dikukus gitu. Udah kayak gitu. Nah, ada lagi tahu yang enggak jadi, gua nggak berani. Ya udah. musim sekarang nih. Musim sekarang itu maksudnya ke musim apa gitu, buah apa?
sekarang lagi musim mangga. Ya. Mungkin mangganya di sini banyak macamnya. Iya banyak. Oh, pantesan tadi saya lihat ada jualan mangga banyak banget. Ini Apa? Oh, terus apa lagi selain nama? Apa yang didapetin dari Lanjut sesi diskusi di situ. Jawa. Sekarang ibu cuci piring dengan air botol. Halo, aku Rizda, aku dari kelompok Cangkir. Selama 2 hari aku di sini dapat banyak sih, selain aku dapat pengalaman, tapi aku juga kayak cari pengalaman gitu. Gimana sih buat dapat cara baru untuk memperkenalkan keberagaman. Nah, mungkin dari desa ini belajar banyak tentang keragaman. Nah, yang tadi dari wawancara tuh aku dapat dapat info seputar ritual atau kebiasaan tradisi dari desa ini, kayak sedekah bumi yang masih juga ada di sini, sedekah bumi, terus mapag sri, terus tadi ada apa sih yang tumpengan tahlilan itu? Oh, apa ya? Baleran gitu. Iya, itu pokoknya. Jadi masih ada sih nilai-nilai tradisinya juga masih ada. Ritual adatnya ada. Terus antara kan di sini terkenal sama gereja dan masjid yang berdampingan. Nah, nggak cuman simbolnya aja yang berdampingan, tapi orang-orangnya juga bisa hidup berdampingan secara real. Oke. Itu informasi baru yang kita dapatkan dari 3 tim tadi. Ada tim apa? Ya pokoknya ini tim mangga ya, karena nama-nama mangga ya. Ya nanti kita bakal cari informasi lagi dari teman-teman yang ikuti IC ini. Jadi terus ikutin kita dan jangan lupa follow yic.gkp. Oke, bye-bye semuanya. Jadi kayak kita harus ke tempat lain karena kalian perlu tahu nih, YIC hari ini tuh nggak diselenggarain cuman di satu tempat, nggak cuma di gereja, tapi juga di SMK, di SMK NU yang di sebelahnya. Ya. Kita bakalan ya pokoknya di sekolah NU itu. Nah kita bakalan coba berangkat ke sana dan lihat kegiatan di sana tuh apa aja. Dan kalau misalnya ada yang kita bisa tanya-tanyain kayak biasa, ya kita bakal tanyain juga. Oke. Jadi nanti kita ketemu di sana lagi ya guys. Kasihan Yoga jalan mundur ya. Kalian inget gak sih waktu namu episode Tamiang? Ya, yang waktu kita ngevlog. Kita ngevlog terus ada di depan gedung ini. Hari ini nggak cuma di depan nih, kita bakal masuk. Yuk. Dan ini tuh ada kegiatan yang dilakukan juga di sini. Ya, ini kan ada kepanitiaannya juga di sini sedang berdiskusi. Hari ini tuh kegiatan apa sih di sini? Digital marketing. Ada yang eksplorasi, ada yang digital marketing. Nah, kelihatannya sih yang di belakang kita ini lagi eksplorasi ya. Dia lagi ngobrol sama mungkin atasannya di sini atau apalah sebutannya ketua atau apapun itulah, pengurus di sini. Jadi kita nggak bisa ganggu karena mungkin banyak yang mereka lakukan. Ya. Paling kita mau ngintip yang lagi digital download. Yang lagi digital apa? Marketing. Oke, let's go. Kita lihat inti. Dari sekolah SMK Nah, udah mulai kan tuh kedengeran. Yuk. Udah kedengeran kan tuh suaranya, kita nggak bisa ngomong kenceng-kenceng di sini, makanya kita deket ke kamera. Tapi kalau gue lihat ya, ternyata tuh isinya anak-anak kecil loh. Anak-anak SMA. Iya, anak-anak SMP, SMA, dan mungkin ini tujuannya supaya mereka bisa jadi wirausaha. Iya, dan mengembangkan diri mereka lebih dulu. Yuk kita lihatin dikit-dikit ke dalam.
lagi, kita ketemu lagi. Ini kan waktu itu yang di frame ya. Iya, ini kan dia pernah frame nih. Dia kan pernah masuk frame Namu nih. Halo. Kenalin lagi dong namanya. Saya Usman. Usman bin Hoto. On the way. Mau mana, Man? Mau ikut ini digital marketing. Oh, digital marketing. Oh, tapi tadi udah ikut. Lu ikut sana ngapain? Jadi peserta. Peserta. Oh, peserta. Kan ini kan dibuka untuk umum juga. Jadi mau panitia lokal atau inti boleh. Oh, panitia luar negeri juga boleh berarti ya? Boleh lah kalau ada. Boleh. Parah banget loh. Parah banget tuh, boleh lah. Ya udah, mungkin kita akan mengganggu dia kalau mau ke dalam nanti. Ilmunya setengah-setengah masuknya. Jadi nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye-bye. Bisa ditunggu. Ke tendanya, yuk. Dari tadi kita udah ngobrol sama beberapa tim dan apa yang mereka dapat di acara hari ini. Tapi kita lupa kalau kita belum ngasih tahu gerbang menuju YIC itu sendiri. Perumahan, pertendaan. Karena setelah masuk tenda ini, setelah masuk gerbang ini kita akan menuju ke tempat mereka tidur. Tempat kita berbagi wawasan. Ini adalah tempat mereka tinggal selama di acara YIC. Ya, selama 3 hari ini. Ya, dan sayang sekali kita sih nggak tinggal di sini. Kita akan segera pulang. Tinggal di mobil. Jadi semoga acara ini bisa berhasil dan melahirkan pemuda-pemuda yang bisa memiliki toleransi yang luar biasa sama seperti daerah Rehoboth ini. Yang punya toleransi yang kental. Dan acara Youth Internship Camp ini bisa sesuai dengan temanya, yaitu Empowering Localities in Diversity. Oke. Sampai jumpa di acara-acara GKP selanjutnya. Dan kami pamit undur diri bersama mereka semua. Bye bye.